Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Seperti kemarin ya, setiap menjelang maghrib, qobla maghrib di Pusdai Jawa Barat, di masjidnya, Masjid Pusdai Jawa Barat, diadakan takrib. Takrib itu ternyata singkatan tadarus qobla maghrib, gitu. Dan kalau kemarin ustadz pembimbingnya adalah Ustadz Hasanuddin, hari ini ustadz pembimbingnya adalah Ustadz Dendi Abdul Aziz MSI. Kalau kemarin Ustadz Hasanuddin mengupas, membaca surah Al-Fatihah, hari ini Ustadz Dendi Abdul Aziz akan menuntun membaca surat An-Nas sepertinya gitu. Demikian pemirsa. Jadi ini tujuannya adalah belajar bersama, ya. Tujuannya sekali lagi belajar bersama, karena saya juga sama, masih belajar, masih harus banyak belajar begitu. Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mengapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, yang harus diperhatikan di sini ba-nya pakai tasdid. Ba-nya pakai tasdid atau siddah. Maka harus ada hentakan, ditekan. Birab gitu ya. Birabbin nas gitu. Jadi jangan enggak birobin tapi birabbin nas. Kita ulang lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Mangga. Ya. Kemudian jangan lupa bahwa ini ada nunnya, huruf nunnya bertasdid. Kalau huruf nun atau huruf mim bertasdid, maka ini dibacanya harus dengung. Nama hukumnya adalah gunnah musyaddadah, ya. Gunnah musyaddadah. Maka cara bacanya seperti tadi, bi rabbin nas, ya. Jadi jangan sampai bi rabbin nas. Ya, kalau gitu berarti dengungnya kurang, ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Enggak, coba lagi. Ya, begitu. Malikin nas. Ya, ini betul. Jadi harus dibedakan kata maliki dalam surah Al-Fatihah dengan maliki dalam surah An-Nas. Kalau dalam surah An-Nas cara bacanya hanya satu, dibaca pendek. Malikin nas. Jadi kalau di surah An-Nas dibaca panjang, malikin nas, salah itu. Tapi kalau dalam surah Al-Fatihah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam surah Al-Fatihah kata maliki itu bisa dibaca dua cara. Yang pertama dibaca panjang, maliki yaumiddin. Cara yang kedua, malikinya dibaca pendek, maliki yaumiddin. Dua-duanya boleh, ya, kalau dalam surah Al-Fatihah. Kalau dibaca maliki yaumiddin artinya yang memiliki hari kiamat atau hari pembalasan. Kemudian kalau dibaca pendek, maliki yaumiddin artinya yang merajai hari pembalasan atau hari kiamat. Ya, dua-duanya boleh dalam surah Al-Fatihah. Jadi memang maliki yaumiddin boleh, maliki yaumiddin juga boleh. Hanya yang biasa lumrahnya di kita di Jawa Barat, di Indonesia, memang malikinya dibaca panjang gitu. Tapi secara pengetahuan ilmu qiraat, dalam surah Al-Fatihah kata maliki boleh dibaca dua, dibaca maliki yaumiddin boleh, dibaca maliki yaumiddin juga boleh. Tapi kalau dalam surah An-Nas tidak boleh dibaca panjang, harus dibaca pendek.
Makanya raja artinya juga raja manusia, ya. Malikin nas, raja manusia, gitu. Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu, aku berlindung, bi rabbin nas, kepada Tuhan manusia, malikin nas, raja manusia. Nah, begitu. Baik, kita lanjutkan ya. Ilahin nas, ya. Min syarril waswasil khannas. Ya, ini juga sama, kata khannas itu nunnya pakai tasdid sehingga harus dengung juga, gunnah musyaddadah. Min, itunya ikhfa dulu ya, ikhfa ausat. Min syarril, syarri di sini ri-nya adalah ra tarqiq ya, ra tarqiq itu tipis. Min syarril waswasil khannas, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ya, baik, kita sudah membaca bersama-sama surah An-Nas ya. Kenapa? Oh, ditanya boleh, silakan Pak. Yang mana? Oh, yang nunnya dengungnya maksudnya? Oh, yang nasnya. Yang nasnya ini nama hukumnya kalau kita wakaf berhenti itu mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Begitu Pak ya. Mad arid lisukun berapa harokat dibacanya? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi secara etika, bukan hukum ini mas, secara etika sebaiknya kalau dalam satu kali tadarus, misalkan kita sedang bertadarus, kalau kita mengawali dengan 2, sebaiknya konsisten terus ke sananya 2. Jangan sampai recol. Kalau kata recol itu bahasa Jerman Pak, daya terjemahnya recol. Di sini 2, di sini 4, di sini 6. Itu nggak bagus secara etika ya. Jadi sebaiknya misalkan kita pakai yang 2. Qul a'udzu bi rabbin nas. Gitu Pak. Ya, malikin nas, ilahin nas, gitu. Boleh seperti itu. Tetapi kalau saya secara pribadi lebih cenderung untuk melebihkan dari 2. Kenapa? Supaya menjadi pembeda dengan mad asli atau mad tabi'i. Mad tabi'i kan 2 harokat. Nah, ini mad arid li sukun, ya memang sebaiknya dibedakan. Misalkan kita ngambil yang 4 misalkan Pak. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Gitu Pak. Jadi sama ujungnya sama begitu Pak. Meskipun 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Tapi kalau dalam masalah itu kalau dibaca kita ngambil 4 ya 4 semua gitu ya. Baik, kita baca lagi bersama-sama ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca lagi bersama-sama surah An-Nas. Kita langsung bareng aja. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinn